Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama ibadah pada pagi hari ini dalam ibadah raya kita. Saya sapa saudara-saudara yang ada di rumah, baik di Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Kami sangat bersuka cita dalam ibadah raya hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Kami membawa ucapan syukur kami dengan segenap hati kami kepadamu. Apapun yang sudah Engkau lakukan bagi kami, kami mau katakan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami menghadap tahta suci. Ku
sukacita surgawi tercurah di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah sukacita surgawi tercurah di dalam hati kami, di dalam kota kami, di dalam bangsa kami, dan di seluruh dunia. Sukacita surgawi memenuhi. Kami siap menerima sukacita surga. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima sukacita surga. Pandemi ini, di mana belajar sulit, sekolah sulit, kerja sulit, ibadah juga sulit, banyak kesulitan yang kita alami. Tapi firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahanku, kuasa Tuhan nyata. Dan kami berdoa Tuhan, di saat-saat seperti ini, banyak orang terpesona oleh perbuatan-perbuatan ajaib. Banyak orang melihat dan terpesona akan kuasa, karena Engkau adalah Allah dari segala Allah, dan Engkau berdaulat atas alam semesta. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengagumi-Mu, kami mau terus terpesona atas perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami, karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau mempesona.
segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Ada amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Nyanyikan lagi. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, Yes. hapuskan raguku. Sudah terbukti. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Sha-la-la-la-la. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, ya. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan sukacita-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak hanya mau menerima sukacita dan kebaikan saja dari Tuhan, tapi kami mau Tuhan, kami juga dipulihkan. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau memulihkan kami, supaya kami Tuhan bisa bertumbuh serupa dan segambar dengan Yesus. Ini kami Tuhan, membuka seluruh hidup kami. Roh Kudus mari datang, koreksi seluruh hidup kami. Kami siap Engkau pulihkan. Biarlah lagu ini juga menjadi doa bagi kami Tuhan. Doa dan kerinduan kami. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Ya, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu.
bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, Yes. bebas dari semua yang jahat, serupa dengan
hidup kami memancarkan kasih-Mu. Thank you Lord. Sekali lagi, ini doa kami dan kerinduan kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ini kami Tuhan, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Ini tujuan hidup kami, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, ubah hatiku dengan firman-Mu Tuhan, kudus berkenan, ubah hatiku dengan firman-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku ya selalu. Aku menjadi ciptaan baru, dengan firman-Mu, dengan firman-Mu kami menjadi ciptaan baru. Dengan firman-Mu Tuhan, kami bebas dari semua yang jahat. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru,
bentuk hatiku. Aku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, berubah dengan gambarmu, sucikan Tuhan. Kita akan sekali lagi ubah hatiku, segenap hati kita datang pada Tuhan. Oh, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hati. Dan ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hati, sucikan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa setiap pribadi kami Tuhan mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau pada pagi ini Tuhan. Kau melawat kami Tuhan pagi ini. Biarlah ibadah ini bukan sekedar ibadah biasa, tapi ada terobosan dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Kau melawat kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau menjamah kami Tuhan. Biar kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib bagi hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, lawat kami Tuhan. Jamah gereja-Mu, jamah setiap jemaat-Mu. Di mana kami berada ya Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah kami kuasa yang luar biasa mengalir untuk menjamah setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicara pada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Haleluya. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi di minggu kedua bulan September. Ya, kita percaya bahwa semakin hari kasih Tuhan semakin melimpah bagi hidup kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita berdoa dan saya berdoa bagi seluruh jemaat. Ya. Saya berdoa biarlah di masa-masa seperti ini saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Suatu perjumpaan yang mengubahkan. Kita tahu bahwa setiap pribadi yang bertemu dengan Tuhan pasti berubah. Haleluya. Something happen when we meet God. Ya. Kalau kita hanya bertemu pendeta, mungkin kita nggak berubah, saudaraku. Ya. Jadi pendeta itu membawa kuasa Tuhan, membawa hadirat Tuhan. Ya, baru kita bisa berubah. Kita bertemu dan acara belum tentu kita berubah. Tapi kalau kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, kita pasti berubah. Haleluya. Something happen, saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini pun, ya, waktu kita beribadah pada pagi ini, kita mau ada sesuatu terjadi. Saudara setuju? Amin. Kita mau ada sesuatu terjadi bagi hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa bagi seluruh jemaat dan saya bersemangat ya. Saya bersemangat ya karena ada beberapa hal juga ya, mungkin salah satu sebagai pengumuman untuk ke depan bahwa ya kita tahu kita mengikuti suatu jaringan yang namanya Kongres, jaringan dunia. Ya, dan ya, sebagai persiapan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa tanggal 19 nanti, 19 September akan ada pertemuan ya lewat Zoom, tapi pertemuan ini memang doa secara dunia ya, dilakukan oleh seratusan negara ya, mungkin 120 negara, dan saya nggak tahu akan waktunya sama atau berbeda-beda karena zona waktu berbeda-beda, ada yang kita siang di sana malam ya,
berbeda-beda, jadi mungkin berbeda-beda tapi akan ada doa bersama. Ya, jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam jemaat, yang komitmen dalam jemaat, saya dorong untuk mengikuti. Ya, lewat Zoom aja dari rumah masing-masing kita akan berdoa. Dan saya percaya bahwa ini doa taraf dunia, ya. Berbagai bangsa berdoa dan saya percaya ini mempengaruhi di alam roh, ya. Dan kayaknya saya dorong saudara terlibat, ya. Kenapa? Karena saudara mempunyai andil untuk mengubah sesuatu di alam roh. Ya, amin. Sesuatu kita ubah di dalam roh saudaraku lewat doa-doa kita. Ya, kalau saudara nggak terlibat, saudara nggak punya andil. Ya, saudara kehilangan andil saudara. Walaupun kita mungkin satu orang di antara jutaan, karena jutaan orang yang akan mengikuti. Ya mungkin tidak barengan, mungkin. Ya, yang pasti di Malang ada beberapa gereja yang akan bersama-sama. Ya, dan saya termasuk yang akan mimpin di Malang juga untuk doa itu. Jadi saya minta kita semua bisa mengikuti. Jadi saya semangat. Ya, saya harapkan jemaat semua juga semangat, ya, karena semangat ini sangat penting. Ya, mendahului dari apa yang saya mau sampaikan, kita lihat dulu satu ayat tentang semangat, biar kita semua ikut bersemangat, ya. Sudah tahu ayatnya? Amsal 18 ayat 14, ya. Saudara lihat dulu sebentar. Ya, sebelum saya masuk kepada tema saya pada hari ini buat kita semangat aja, ya. Haleluya, ya. Ya, kita semua semangat, ya, semua di sini juga harus semangat. Haleluya. Ya. Amsal 18:14 saya bacakan, ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung apa? Penderitaannya, tapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Ya, di masa-masa pandemi seperti ini, kalau saudara nggak bersemangat, ya, banyak saudara nggak bisa tanggung. Ya. Rasanya berat sekali, saudaraku. Ada beberapa orang rasanya berat sekali. Ya, walaupun ada yang sudah mulai menang mungkin, tapi kalau kita nggak bersemangat, ya kita akan kehilangan daya juang, saudaraku, kekuatan menghadapi, berdiri di tengah badai, berdiri di tengah apapun yang menghalangi kita, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Dan saudara mungkin sedikit kita bertanya-tanya, saudara, kenapa ini terjadi dan lain-lain. Itu juga pertanyaan saya. Tapi saya akhirnya menemukan satu jawaban bahwa begini, kita melihat dari cara pandang kita, tapi kita belum melihat dari cara pandang Tuhan. Itu problem paling besar dalam hidup kita. Kita belum melihat dari cara pandang Tuhan. Ya, sehingga kita tidak melihat dari gambaran yang Tuhan punya, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu melihat dari gambaran dari Tuhan itu seperti apa, gambar besarnya, apa rancangan Tuhan kita belum tahu. Sehingga kita bisa bingung dan apa yang kita hadapi. Ya, tetapi kalau kita bisa melihat rancangan Tuhan, kadang-kadang dalam hidup kita mengalami hal-hal masalah-masalah, kita nggak ngerti kenapa terjadi, tetapi setelah melewati itu semua, baru kita tahu bahwa ternyata Tuhan punya rencana dan masalah yang kita hadapi. Jadi kita belum mengerti, kita belum melihat. Ya, tapi yang saya percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana, ya. Bapak Ibu, saya doakan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Beberapa hari yang lalu, mungkin hari Selasa atau Rabu, saya mendapatkan ayat ini. Kita lihat Yohanes pasal 15, kita lihat sebentar. Saya tahu bahwa di tengah daripada apa yang kita alami ini, kita harus banyak orang kehilangan pegangan, sandaran kehidupan. Ya, saudara masih punya pegangan enggak? Ya, kalau saudara jatuh, saudara punya pegangan. Ya, kalau saudara nggak seimbang, saudara punya pegangan, betul nggak? Ya kan? Harus ada saatnya kita pegang sesuatu sehingga kita nggak jatuh terus ke bawah. Kalau kita goyang, kita harus pegang sesuatu, betul kan? Ya, kalau kita nggak pegang sesuatu, kita kehilangan keseimbangan, kita jatuh, ya kan? Dan banyak orang bisa kehilangan keseimbangan, mereka bisa jatuh. Dan saya dapatkan ayat-ayat ini, ya, mungkin dasar, basic, tapi saya percaya ini akan memberkati kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahwa kita di tengah keadaan seperti ini, apa yang kita harus lakukan. Dan ini juga sebagai satu bagi saudara yang mungkin hari-hari ini saudara benar-benar kehilangan apa yang harus dilakukan di dalam Tuhan, walaupun saudara orang Kristen sekalipun saudara nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Ya, memulai dari mana ya kembali hidupku ini, gitu ya. Ya, mulai dari mana lagi ini?
mungkin sudah banyak kesalahan, mungkin agak kacau-kacau sedikit. Mau mulai dari mana lagi? Ya, kehidupanku. Saya berikan di sini sebagai starting point kita, ya, satu titik kita awal kita untuk kita memulai, dan bagi kita yang sudah cukup dewasa ini meneguhkan kita. Kita lihat ya, Yohanes pasal 15. Saja beberapa ayat-ayat saya akan baca pada pagi ini ya. Untuk meneguhkan, saya percaya, saya merasa dalam hati saya, dalam roh saya bahwa kita perlu diteguhkan kembali dengan hal ini, Bapak Saudara sekalian. Ya, mungkin basic tapi penting banget. Yohanes pasal 15, saya akan baca ayat 4 sampai ke 5 ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai ke 5. Firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, saya percaya saudara sudah tahu ayat ini, tapi mari kita renungkan bersama kembali Bapak Saudara sekalian. Ya, Yesus mengatakan bahwa kita perlu tinggal di dalam Dia. Ya, dan sangat jelas sekali dikatakan bahwa orang yang tinggal di dalam Kristus dia akan berbuah, katakan seperti itu. Tetapi di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saudara, kalau saudara merasa pada hari-hari ini, ya, saudara tidak tahu lagi harus berbuat apa dalam kehidupan saudara. Saudara kehilangan hikmat, kehilangan daya berjuang menghadapi kehidupan. Kita berjuang tapi nggak punya hasil, ya. Kita berusaha mengatasi masalah, nggak bisa selesai masalahnya. Satu masalah datang belum selesai, datang lagi masalah yang lain kepada kita. Nah, kita kebingungan, kita nggak tahu harus berbuat apa. Firman Tuhan memberitahukan dengan jelas bahwa tinggal di dalam Kristus membuat kita berbuah banyak, saudaraku. Ya, berbuah banyak dari kehidupan kita. Mari kita akan renungkan bersama-sama ya ayat ini, saudaraku. Mengapa Tuhan katakan tinggal di dalam Dia kita berbuah? Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Yang pertama, mengapa kita perlu tinggal di dalam Kristus, saudaraku? Ya. Karena kita sama-sama renungkan mengapa kita perlu tinggal di dalam Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Pentingnya kita tinggal dalam Kristus adalah dikatakan di sini bahwa kalau kita tercantum kepada pokok anggur itu, maka kita berbuah. Kenapa kita bisa berbuah? Karena waktu kita tinggal di dalam Kristus, maka kita mendapatkan makanan rohani yang cukup untuk pertumbuhan kita dan kekuatan kita. Yang baca katakan amin. Ya, waktu kita tinggal di dalam Dia, ada supply energi, ada supply makanan dari Tuhan datang kepada kita. Saudaraku, ya. Kita di dalam kehidupan kita selalu membutuhkan suatu tuntunan Tuhan, kekuatan Tuhan di skala kita lemah, ya. Hikmat Tuhan dalam kita mengatasi masalah, saudara, masalah yang besar mungkin datang dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu harus berbuat apa, tapi waktu kita tinggal dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa akan ada aliran dari sorga kepada kita, saudaraku. Aliran hikmat yang disuplai kepada kita, sehingga kita punya hikmat untuk mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku, ini bagi saya sesuatu yang luar biasa, saudara. Saudara butuh hikmat untuk menyelesaikan masalah saudara, tinggal di dalam Kristus. Saudara butuh hikmat untuk masa depan saudara. Ya. Apa yang terjadi pada masa depan saudara? Tinggal di dalam Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena kita tinggal dalam Kristus ada aliran dari sana kepada kita. Dan saudara percaya enggak? Tuhan kita ada Allah yang begitu dahsyat. Haleluya. Ya. Dia katakan mighty God, awesome God. Allah yang begitu luar biasa. Allah yang begitu dahsyat ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tahu bahwa
segala hikmat ada dalam dia, dan firman Tuhan mengatakan segala pengetahuan juga ada di dalam dia. Apapun yang kita butuhkan ya di dalam kehidupan kita, dalam kita survive maupun kita melakukan kehendak Tuhan, semua itu ada di dalam dia. Dan saya percaya waktu kita tinggal di dalam dia, Tuhan berikan hikmat kepada kita dalam seluruh segi kehidupan kita. Haleluya. Ini prinsipnya begitu penting ya bagi saya merasa ini luar biasa. Benar-benar kalau saudara ya, saudara merasa bahwa saudara butuh hikmat dalam pekerjaan saudara, butuh hikmat dalam masa depan saudara. Saudara mungkin saudara bisnis, apa yang saudara lakukan dalam bisnis saudara, apa yang saudara kerjakan, saudara sudah berusaha tapi ternyata ada kegagalan, apa yang harus dikerjakan? Saudara butuh hikmat dari Tuhan. Dan saya mau katakan kalau kita tinggal di dalam Kristus, ada supply hikmat dari Tuhan. Supply itu apa? Persediaan hikmat yang Tuhan kirimkan kepada kita saudara. Kadang-kadang saudara, saya percaya bahwa apa yang Tuhan nyatakan pada kita secara akal sehat kita nggak bisa terima. Tetapi kalau Tuhan yang ngomong, itu suatu hal yang luar biasa bagi kita. Kita percaya bahwa ada hal yang luar biasa. Di dalam kehidupan kami, keluarga juga kami melihat hal seperti itu terjadi saudaraku. Ya, saya mungkin gak usah cerita detail, tapi saya melihat bahwa ternyata Tuhan mensuplai hikmat. Ternyata hal yang kita pikirkan ini yang terbaik, ternyata waktu Tuhan pimpin, ternyata yang terbaik yang lain, dan ternyata apa yang Tuhan pimpin itu yang benar, dan ternyata Tuhan memberkati hal itu saudaraku. Saya percaya bahwa kalau kita melakukan sesuatu di dalam kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan pasti menyertai saudaraku. Ada hikmat saudaraku, haleluya. Ya, sesuatu Tuhan berikan bagi kita saudaraku. Maka saya percaya kalau kita punya hikmat dari Tuhan, kita tidak pernah takut akan masa depan, haleluya. Kalau selama kita takut masa depan, waduh, sudah butuh hikmat Tuhan, ya. Ya, saudara takut apa yang akan terjadi pada masa depan saudara. Saudara butuh hikmat Tuhan. Mungkin hikmat Tuhan mengatakan supply hikmat dari Tuhan mungkin hanya mengatakan tenanglah anakku, aku menyertaimu. Ya, itu supply hikmat. Kita percaya bahwa supply hikmat itu yang pasti akan berkarya dan luar biasa. Jadi yang pertama ya saudaraku, yang pertama yang saya mau katakan mengapa kita harus tinggal dalam Kristus, ada supply dari Tuhan, supply hikmat, supply kuasa. Ya, kalau saudara menghadapi masalah yang sulit, mungkin saudara susah menghadapinya, tapi saya percaya ada supply kuasa di sana. Mungkin saudara berhadapan dengan orang yang mungkin sulit saudara hadapi. Ya, saya pernah dengar ada jemaat ya, ada jemaat yang menghadapi orang-orang sulit, tapi kemudian Tuhan pimpin dia berbahasa roh ya. Berbahasa roh menghadapi, dan tiba-tiba orang yang rasanya sulit itu ternyata jadi mudah menghadapinya. Ya, saya percaya bahwa hal itu bisa terjadi karena supply hikmat dari Tuhan. Dan kemudian yang berikut ya, yang itu yang A, yang 1A, yang 1B, yaitu mengapa kita penting tinggal dalam Kristus adalah karena kalau kita tinggal dalam Kristus kita akan berbuah, saudara. Bahkan dikatakan berbuah banyak, haleluya. Berbuah banyak, katakan sama-sama berbuah banyak. 1, 2, 3, berbuah banyak, saudaraku. Yeah, you will bear much fruit, akan menghasilkan buah yang banyak. Saudara mau hidup saudara berbuah, amin? Amin? Saudara mau hidup saudara berbuah atau saudara mau hidup saudara tidak berbuah? Saudaraku, ya. Saudara mau hidup saudara seperti apa? Mau berbuah? Saya senang satu ayat Filipi 1:1 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi aku harus hidup, kalau aku harus hidup di dunia, aku harus hidup untuk memberi buah, katanya. Ya, jadi yang Tuhan nilai pada kita nantinya waktu kita kembali kepada Dia, buah dalam hidup kita. Buah, saudaraku. Buah yang kita hasilkan. Apa Tuhan mau kita berbuah? Ya. Saudara, kita diminta Tuhan berbuah, saudaraku. Ya. Kalau kita nggak menghasilkan buah, bahaya. Bahkan Tuhan Yesus waktu melihat pohon ara, dia cari buah, nggak ketemu buah. Akhirnya mati pohon ara itu, saudaraku. Ya memang mungkin kita mesti belajar bagaimana berbuah. Nah, perumpamaan Yesus berikan di sini, dia katakan kita berbuah banyak. Tentunya kehidupan kita sebagai manusia gak mungkin kita dikatakan
berbuah dalam arti seperti buah anggur gitu ya. Jadi pokok anggur, buah anggur atau buah mangga, kita tujuan tidak seperti itu. Karena Yesus menggunakan lambang pohon ara, pokok anggur, maka dia menghasilkan buah. Tetapi kekristenan kita, apa yang kita hasilkan sebagai buah. Nah, ada beberapa jenis buah yang saya percaya kita perlu hasilkan lewat pergumulan, lewat hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama buah itu adalah buah karakter kita, saudaraku. Ya. Our character, ya. Karakter kita, saudaraku. Karakter kita harus semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Ya. Itu adalah hal yang orang Kristen harus hasilkan. Buah yang pertama yang kita mengatakan seperti itu. Ya. Harus kita hasilkan. Ya. Ya. Kalau kita dulunya suka ngomong hal-hal yang buruk, kita berubah. Ya. Kita suka maki orang, kita berubah menjadi orang yang tidak seperti itu lagi, saudaraku. Kita suka mengeluh, selalu mengeluarkan hal negatif, juga kita berubah, saudaraku. Kita sudah suka ngomongin orang, kita juga berubah, ya. Kita juga berubah. Kita suka apa lagi? Mencuri, kita berubah. Kita suka menipu, kita berubah. Jadi buah yang pertama adalah karakter. Malas harus berubah, saudaraku. Jadi setiap kita harus ada perubahan, progres hari ke hari. Ya, mungkin kita pikir orang nggak ada yang tahu aku berubah apa enggak, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu, saudaraku. Ya, orang lain nggak tahu, tapi Tuhan menilai kita setiap saat. Memang bukan karena kekuatan kita, makanya saya bilang tinggal dalam Kristus, saudaraku. Ya, tetapi ini yang harus kita hasilkan. Ya, karakter harus berubah. Kalau saudara suami, gimana sikap terhadap istri? Ada perubahan enggak? Kalau saudara istri, sikap pada suami ada perubahan enggak? Sikap pada anak-anak ada perubahan. Anak-anak ada perubahan ke sikap pada orang tua. Ketaatan anak kepada orang tua adalah sama seperti ketaatan kita kepada Tuhan. Anak-anak dengarkan baik-baik. Apalagi kalau orang tuamu ada di dalam Tuhan. Ketaatanmu kepada mereka sama dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Sepanjang orang tuamu memerintahkan sesuatu yang sesuai firman Tuhan, engkau harus taat. Yang anak muda katakan amin. Harus taat, saudara. Orang tua bilang belajar, jangan main game terus, gitu. Taat demi kebaikanmu. Ya. Banyak anak muda, banyak anak-anak nggak sadar game itu menyita perhatian mereka. Jadi itu sebenarnya game itu sebenarnya kecanduan, saudara. Sekarang orang kecanduan bukan marijuana, bukan obat-obatan narkotik, tapi kecanduan game. Itu sama, saudaraku. Di dalam sel otaknya itu kecanduannya ada kemiripan, saudaraku. Dan itu akan menyita hatimu dengan Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi saya mau ngomong dari ini firman Tuhan pada hari ini, anak-anak, jaga dirimu, ya, jaga dirimu, ya, supaya engkau punya hati yang lebih ke Tuhan daripada hal yang sia-sia, saudaraku. Ya, memang ada orang-orang jadi gamer dalam arti dia membuat game dan lain-lain, itu lain, yaitu karena sebagai pekerjaan dan lain-lain. Tapi saya mengatakan yang sia-sia, hati-hati. Jadi intinya adalah karakter kita harus berubah hari demi hari, saudaraku. Mari kita lihat diri kita, ya, makin berubah enggak? Lebih baik atau tidak? Lebih seperti Yesus atau tidak, saudaraku? Ya, doa kita harus menjadi doa yang berubah juga, menjadi lebih baik, saudaraku. Hubungan kita dan sesama juga menjadi lebih baik. Kita belajar, ya. Ada orang selalu mencurigai orang lain, ya. Mencurigai orang lain akan berbuat jahat pada dia. Dia harus berubah cara berpikirnya. Ya, itu karakter, saudaraku. Jadi buah yang pertama adalah karakter, ya. Berubah dalam karakter. Saya percaya bahwa kalau itu terjadi, Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Dan kemudian buah yang kedua yaitu buah perbuatan baik kita. Ya. Dari karakter yang baik akan menghasilkan perbuatan baik kita, saudaraku. Ya, ini termasuk pelayanan lah ya. Ya, termasuk perbuatan baik, termasuk untuk melayani, saudaraku. Kita berbuat baik. Ya, kita tidak henti-hentinya berbuat baik. Ya, kepada orang lain kita berbuat baik. Kita
tidak berbuat jahat, saudaraku. Ya. Saya bersyukur bahwa salah satu karakter Tuhan, dia tidak pernah berbuat jahat, betul gak? Ya. There is no evil, tidak ada hal yang jahat sekalipun, setitik pun gak ada hal yang jahat di hati Tuhan bagi kita. Jadi kalau saudara mencurigai Tuhan, menyiapkan bagi saudara masa depan yang buruk, saudara salah besar. Tuhan gak punya rencana yang buruk bagi hidupmu, tidak pernah setitik pun. Tuhan punya rencana yang selalu indah. Haleluya. Ya, great plan for you. Ya, Tuhan punya rencana yang selalu indah bagi kita, saudaraku. Ya. Selalu ada kebaikan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Dia segala yang kita terima yang baik berasal daripada Bapa segala terang. Tidak ada pertukaran di dalam Dia. Segala yang baik datang dari Tuhan, saudaraku. Dari Tuhan tidak pernah ada yang buruk. Dia tidak pernah merencanakan yang buruk terhadap orang itu. Gak pernah. Aku ketemu sama dia, aku akan nipu dia, aku akan curi uangnya, dan lain-lain. Gak ada. Ya, Tuhan selalu punya rancangan yang baik. Tuhan gak punya rancangan gini, nanti aku akan berikan. Ya. Contohnya pada Mega. Ya. Mega, aku akan berikan pada Mega pasangan hidup yang tidak baik pada Mega. Tidak mungkin Tuhan punya rencana yang begitu. Amin Mega ya. Gak mungkin. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi Mega. Haleluya. Ya, pasti. Jangan mencurigai Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan, ya, pastilah akan diubah Tuhan sehingga selalu ada kebaikan mengalir dari kita. Kebaikan mengalir dari kita. Kebaikan mengalir dari kita. Terus bagaimana kalau kita dimanfaatkan kebaikan kita? Itu sisi yang lain dari dua sisi koin, sisi yang lain, yaitu kita bisa lebih cerdik untuk kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan kita hati-hati. Tapi tetap kita mau berbuat yang terbaik. Ya, nanti kalau orang menipu kita, apa kita harus percaya lagi dan ini? Tentunya kita hati-hati. Karena dia akan misalnya dia melakukan pinjam uang untuk melakukan sesuatu yang buruk, mungkin katakan beli narkoba. Nah kita hati-hati, ya kan, kita tidak mau untuk membuat dia makin terperosok. Tetapi di dalam hati kita selalu kita ingin yang baik bagi orang lain. Haleluya. Itu buah, saudaraku. Ya. Jadi buah yang kedua adalah buah perbuatan baik kita kepada orang lain. Ya. Dan kemudian juga buah jiwa-jiwa dari kita berbuat baik kepada orang lain, saudaraku. Ya, maka kita juga bisa membawa jiwa kepada Tuhan, membawa orang lain kepada Tuhan maksudnya, saudara. Ya, kalau saudara berbuat baik pada orang lain akan melihat sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan mengatakan cahaya, ya, anak Tuhan akan bersinar, ya, terang tidak dapat ditutupi. Akan bersinar dan waktu kita menjadi terang bagi orang lain akan ditarik kepada Tuhan lewat kita. Ya, sehingga akhirnya kita bisa juga menjadi berkat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara ini membawa jiwa kepada Tuhan, amin. Saya selalu tekankan pada jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, mari belajar jadi berkat dan membawa jiwa kepada Tuhan. Ya. Kita belajar, saya juga belajar lebih lagi. Ya, saya juga lagi menghubungi orang lain, ya, orang-orang tertentu untuk ini. Dan kita sudah merancang juga beberapa acara, ya, bagi mahasiswa untuk dapatkan jiwa-jiwa juga. Ya. Kita sedang merancang, kita berdoa dalam bulan-bulan ke depan akan ada satu daya tarik luar biasa dari Tuhan bagi para mahasiswa. Doakan, amin saudara. Doakan, itu bawa jiwa-jiwa saudara. Jadi pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan, kita tinggal dalam Kristus adalah kita menghasilkan jiwa, ya. Kita menghasilkan buah, ya, di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama manfaatnya yaitu ada suplai hikmat, suplai makanan, suplai kuasa, dan yang kedua adalah ada buah dari hidup kita, saudaraku, di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan dan akrab, ya, kita tidak tinggal dalam Kristus, maka bisa-bisa kehidupan kita menjadi kehidupan karakter kita bisa menjadi buruk, ya. Kita menjadi buruk, saudaraku, hidup kita. Saya senang ada, saya dengar dari siapa ya, mungkin kalau nggak salah Pak Toto ya, saya dengar ya. Pak Toto ini punya satu prinsip yang sangat baik, ya, bahwa
dia akan tetap setia di dalam komunitas katanya ya. Di dalam komunitas dia akan tetap merasa terlindung. Ya, mungkin secara pribadi kadang-kadang mungkin ada masalah, ada pergumulan, tapi mau tetap dalam komunitas. Dan itu juga salah satu sisi dari tinggal dalam Kristus. Dan dari situ kita akan diubahkan. Mungkin kita lagi dalam keadaan yang buruk, kita lagi berat, lagi mungkin tergoda dalam dosa. Tapi waktu kita dalam komunitas, kita diubahkan menjadi kekudusan Tuhan mengalir kembali kepada kita. Yang mau katakan amin? Ini saudara, tinggal dalam Kristus begitu luar biasa, saudaraku. Ya. Dan kemudian apa penghalang daripada kita tinggal di dalam Kristus? Ya, kalau di dalam pokok anggur dia tinggal, dia tercantum, tetapi bisa saja makanan itu terhalang karena ada sumbatan-sumbatan yang menghalangi dia. Apa itu sumbatannya? Ya, saya akan berikan dengan cepat ya. Saya percaya ada dua yang utama yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, yang A adalah pola pikir kita yang salah. Itu juga berarti tidak bisa mengampuni orang lain. Ya. Itu nggak bisa, kita membuat kita terhalang hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa mengampuni orang lain. Ya, kalau saudara pernah disakiti oleh orang lain dan saudara berdoa, pasti saudara susah berdoa. Betul kan? Mau berdoa sulit, kenapa? Karena kalau saudara berdoa Tuhan selalu menegur, ampuni orang lain. Ini saudara tahu arti kata pengampunan. Pengampunan itu artinya adalah let it go, saudaraku ya. Ya, biarkan itu berlalu, saudaraku. Jangan dipegang lagi, saudaraku. Biar gitu, orang pernah menyakiti saudara, biar itu berlalu di belakang saudara. Ada banyak orang ya, karena dia tidak mengampuni, dia tetap memegang masa lalunya, saudaraku. Jadi gak bisa maju ke masa depan. Gak dia pegang masa lalunya rat-rat. Waktu masa lalunya dia mau maju, dia tarik ke belakang oleh masa lalunya. Simpan dendam, simpan kepahitan, simpan kebencian. Akhirnya apa? Hubungan dengan Tuhan terganggu. Dia tidak bisa berdoa dengan baik. Ya, banyak hal ya. Jadi pola pikir kita itu bisa menghalangi kita. Untuk kita dekat dengan Tuhan, saudara. Untuk kita bisa berdoa, kita bisa tercantum dalam pokok anggur. Pola pikir kita, saudaraku. Ya, cara berpikir kita yang salah, kita bisa menghalangi kita. Salah satunya kebencian tadi. Ya, tidak mengampuni. Dan ada hal-hal yang lain lagi ya, yang bisa menghalangi kita. Juga salah satu lagi cara berpikir yang salah yang kita perlu tahu, kita perlu pahami, yaitu kita berpikir bahwa Tuhan, ini belum kali saya ngomong ya, Tuhan tidak bisa mengampuni dosaku. Itu cara berpikir yang salah. Selalu saya tekankan Bapak Ibu sekalian, mungkin yang cukup senior sudah cukup mengerti, tapi yang baru tetap harus saudara pahami, Tuhan sudah mengampuni segalanya dosamu. Mungkin saudara saat ini lagi jatuh, ingat datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Haleluya. Datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni saudara. Tuhan menerima saudara. Dia merangkul saudara dengan akrab karena dia mengasihi saudara. Jadi penghalang yang A untuk kita datang kepada Tuhan adalah cara berpikir yang salah. Ya, itu kalau sudah baca ayatnya di 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Itu baca sendiri nanti ya di rumah. Dan yang kemudian yang B adalah yang bisa menghalangi kita adalah ya kuasa si jahat yang berusaha menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Saya tetap harus ngomong hal ini ya, karena beberapa orang mungkin tidak terlalu mengerti hal ini, tapi bagi saya ini sangat nyata. Bagi saudara yang mengikuti pelayanan saya cukup lama, saudara tahu bahwa karena kepercayaan seperti ini saya tahu bagaimana mengalahkan kuasa setan termasuk dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja, karena saya tahu prinsipnya salah satu mengalahkan kuasa setan. Ya, bagaimana orang bisa melanggar pelepasan, bagaimana orang bisa melihat terobosan. Ya, itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak bisa punya otoritas atas kuasa-kuasa itu. Ada seorang hamba Tuhan yang saya hormati, dia katakan bahwa kalau kita mau menang dalam hidup, kita harus tahu bagaimana mengalahkan setan. Yang mau katakan amin? You must know how to defeat setan. Ya. Itu bagi saya penting banget. Kalau saudara nggak ngerti cara mengalahkan setan, saudara takut terhadap dia, saudara tidak pegang otoritas yang kau punya di dalam Tuhan, kau dikalahkan, saudaraku. Ya, mungkin satu saat kalau saudara masih punya teman-teman yang mendukung masih baik.
Ya, tetapi saudara sendiri harus belajar untuk menjadi kuat dan mengalahkan ya kuasa si jahat. Seorang hamba Tuhan, dia cerita waktu dia sedang berdoa, ya dia sedang berdoa, dia sedang akrab dengan Tuhan, indah sekali. Saudara pernah enggak berdoa, waduh indah ya. Hubungan tentu indah banget ya, senang ya. Ada sukacita. Ya, dia nggak seperti itu. Tiba-tiba jahat masuk ke tengah-tengahnya, menghalangi dia dengan Tuhan. Langsung dia merasa sesuatu yang begitu berat ada dalam hidupnya dia, menghalangi dia. Dia lihat Tuhan di sebelah sana. Ini ceritanya ya. Di bukunya saya baca, Kenneth Hagin ya, kalau saudara tahu hamba Tuhan itu. Dia hamba Tuhan Tuhan di sana, Yesus di sana, tapi di tengah-tengah mereka ada kuasa setan. Terus dia bilang, Tuhan usir setan ini Tuhan. Tuhan diam aja nggak mau. Tuhan usir setan ini nggak mau tuh, Tuhan nggak mau. Akhirnya dia usir dalam nama Yesus, kamu pergi setan. Setannya pergi. Dia tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan engkau nggak ngusir? Aku sudah berikan kuasa kepada kamu. Ya, kamu yang harus ngusir. Gereja Tuhan punya kuasa. Yang mau katakan amin? Gereja Tuhan punya kuasa. Setiap kita ada kuasa, saudaraku. Ya, ada otoritas dalam Tuhan yang kita harus pakai. Kita harus latih otoritas kita. Coba kalau polisi itu dia di jalan, dia tahu ada orang nyebrang, saya nanya orang jalan robos lampu merah, saya nanya ya, naik motor, naik kendaraan, naik mobil, dia nggak pakai otoritasnya, orang nggak hormat, orang nggak peduli. Ini polisi dibiarin aja, karena dia nggak pakai otoritas. Saya mau katakan, anak Tuhan punya otoritas. Siapa baca katakan amin? Ya authority, terus saya pakai. Kalau setan menyerang hidupmu, dia mulai mengacaukan hidupmu, dia mulai buat hubunganmu dengan saudaramu kacau, dengan keluarga kacau. Pakai otoritas, usir dia keluar. Haleluya. Ya. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak pakai, dia tetap kerjain. Makanya kata-kata kita harus kita pakai. Pergi kamu dalam nama Yesus. Kita ucapkan ya. Kenneth Hagin mengalami seperti itu dan itu luar biasa. Yaitu jadi penghalangnya dua hal itu menurut saya. Saya sharing ini Bapak Ibu sekalian. Mari saudara, kalau saudara hari-hari ini hubungan Tuhan kacau, rasanya baca firman hanya sekedar kewajiban, ya, nggak punya kemesraan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, hari ini perbaiki karena akan banyak supply dari Tuhan atas hidupmu. Amin saudaraku, amin. Supply. Dia bisa menyuplai hikmat bagi hidupmu. Haleluya. Dia bisa menyuplai hal-hal yang luar biasa bagi hidup kita, saudaraku. Ya. Jangan sampai kita baca firman hanya baca. Kemudian hanya ngerti juga enggak. Akhirnya waktu laporan firman hanya bilang Kisah Rasul 7 selesai. Karena enggak tahu apa yang dibaca. Ya oke lah. Memang itu pada awal masih oke lah. Tetapi kalau dalam perjalanan kita makin dalam dengan Tuhan, kita nggak bisa seperti itu. Ya, kita harus belajar untuk mengerti saudaraku. Ya, pada awal-awal saudara masih oke, masih ini. Ada orang mengatakan baca firman, ya yang penting baca. Ya, saya bisa memaklumi. Tetapi kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan nggak bisa seperti itu. Ya, harus punya pengertian. Waktu baca minta Roh Kudus terangi. Roh Kudus bicara dan apa yang saudara baca. Amin saudaraku. Dan yang terakhir. Terus bagaimana cara kita masuk hadirat, kita masuk dalam hubungan dengan Tuhan yang indah sehingga kita mendapatkan supply hikmat, kuasa dalam hidup kita. Ya. Saya percaya kalau anak Tuhan lakukan ini, ada tuntunan Tuhan luar biasa. Haleluya. Tuntunan Tuhan luar biasa. Waktu engkau bekerja Tuhan kasih hikmat kerjaan gini. Lakukan apa? Saya ingat satu saat ya, ini waktu saya kuliah, saya mau ujian ya, kemudian saya mau ujian ini karena pelayanan banyak waktu itu saya nggak bisa belajar untuk ujian. Terus kemudian waktu saya buka buku Tuhan ya, saya rasa nggak bisa, ini saya capek sekali ya. Tuhan tiba-tiba Tuhan tunjukin yang mana saya pelajari, ini benar saudaraku ya. Gimana Pak Didi? Bagus gak? Tuntun ini. Ya. Ya, tidak setiap waktu Tuhan ini, jangan malas ya. Karena nanti kalau malas saudara salah juga di depan Tuhan. Tapi waktu itu memang Tuhan tuntun belajar ini.
Saya ujian dapat A di situ, ya. Tapi itu karena anugerah Tuhan, jangan coba-coba ya. Saudara nanti main game terus, kemudian minta tuntunan Tuhan, harapkan dapat seperti itu. Enggak ya, saudara harus belajar dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Jadi bagaimana kita bisa punya hubungan Tuhan yang indah ya. Itu yang A, ini cepat saja saya berikan sebelum saya selesai. Yang A, kembali percaya kepada penebusan Kristus yang begitu luar biasa bagi hidup kita. Ya, saudara bisa enggak begini saudara? Saudara memandang salib Kristus, dan saudara terharu melihat karyanya yang begitu luar biasa. Saya bisa katakan amin? Terharu, dia berdarah, dia terluka, dia hancur karena kita. Kita melihat itu dan kita tahu seluruh dosa kita, bukan hanya yang lalu, sekarang juga semuanya, bahkan yang akan datang sudah ditanggung di kayu salib, saudara. Ya, kita percaya itu sudah ditanggung. Jadi kita benar-benar yakin akan hal itu yang pertama. Kenapa kita nggak bisa masuk hadirat Tuhan kalau kita nggak bisa percaya itu masalahnya, saudara sekalian. Ya, kita harus percaya untuk seperti itu. Jadi yang A adalah percaya kembali kepada kebenaran Kristus. Ya, saya cepat aja. Yang B adalah rajin menjalin hubungan dengan Dia dalam doa dan pembacaan dan perenungan firman. Ya, rajin, saudaraku. Ya, rajin. Membaca firman, berdoa rajin. Berdoa belajar yang lebih dalam, saudaraku. Beri waktu. Ya, kata kuncinya adalah beri waktu. Amin. Saudara, jangan mau instan hubungan dengan Tuhan. Doa 5 detik mau Tuhan jawab. Seringkali gak instan, harus bertahan dulu. 10 menit, 15 menit di hadirat Tuhan. Saya waktu berdoa untuk khotbah gak bisa, saudaraku. Berdoa sampai Tuhan beri, saudaraku. Yang mau katakan amin? Saudara mau hikmah dari Tuhan dalam masalah saudara, bertahan di hadirat Tuhan. Tunjukkan engkau setia kepada Tuhan, engkau menantikan Dia, saudaraku. Kau jangan tidak seperti Marta yang sibuk dan banyak hal, tapi seperti Maria. Sibuk boleh, karena kalau itu penting, tapi Maria yang datang ke kaki Tuhan, menantikan Tuhan berbicara kepada dia. Ya. Jadilah Maria akhir zaman, haleluya. Dan yang C yang terakhir, yaitu jangan lupa persekutuan di dalam komunitas kita. Ya, mau katakan amin? Komunitas kita. Jangan lupa. Saudara, saya berbicara dengan seseorang pada beberapa hari yang lalu, dia bilang gini, saya ini online ini rasanya gak enak. Katanya. Rasanya gak enak online ini. Kenapa? Gak ada feel-nya. Gak ada feel-nya katanya. Feel. Gak ada feel-nya katanya online. Sehingga dia gak mau lagi membina orang lain. Agak sulit kayak gitu ya. Terus saya bilang gini sama dia. Saya percaya offline jauh lebih enak, betul gak? Tetapi problemnya kita gak bisa lakukan itu. Betul gak? Jadi kita harus gunakan apa yang ada semaksimal mungkin. Yang mau katakan amin? Kita komsel offline sulit. Kita masih hati-hati dengan hal yang terjadi. Karena kita nggak bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita bisa bertumbuh walaupun online. Hadirlah pada komsel-komsel yang ada. Amin. Mahasiswa prakarsa, teens, pasutri, anak-anak hadirlah pada komsel yang ada. Gunakan semaksimal mungkin sehingga walaupun online pertumbuhan rohani saudara tidak terhambat. Haleluya. Tetap saudara bisa bertumbuh. Saya berdoa sebelum pandemi dan setelah pandemi kita menaik rohani kita. Haleluya. Jangan turun, jangan padam. Tapi itu berarti saudara kita harus kerjakan bagian kita. Ikuti dengan setia. Kenapa? Karena di dalam komunitas bersama ada kuasa yang luar biasa. Ayat terakhir, Kolose 1 ya. Sebelum saya selesai, ini terakhir saudara ya. Kolose 1 ayat 27 kita lihat. Haleluya. Ini ayat yang luar biasa tentang komunitas kita ya. Yakinlah saudara dalam komunitas kita ada kuasa yang luar biasa. Dulu saya berpikir lewat Zoom Tuhan gak bisa bekerja. Tapi setelah beberapa kali saya tahu Tuhan bisa bekerja walaupun lewat Zoom. Ayat 27 saya bacakan. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kita.
Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya apa? Di antara kita, itu artinya lebih dari satu orang. Di antara kamu lebih dari satu orang. Jadi waktu kita bersekutu bersama offline maupun online, di dalam komsel, di dalam ibadah ada kuasa Tuhan yang dicurahkan. Haleluya. Kuasa yang menguatkan saudara. Waktu saudara ada masalah, saudara dilaut oleh kuasa Tuhan, saudara dikuatkan, saudara dipulihkan. Saudara jatuh dalam dosa, saudara dalam kehadirat Tuhan bersama. Maka hadirat Tuhan itu memulihkan. Tuhan menyatakan pengampunan Tuhan. Dan engkau dikuatkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Ada kuasa yang luar biasa saudaraku. Saya mau katakan, tinggallah dalam Kristus. Saya percaya. Kalau saudara praktekkan ini, saya praktekkan ini. Kita akan menerima hikmat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya percaya ada terobosan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa sebentar. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tahu bahwa hubungan kami dan Engkau sangatlah penting Tuhan. Jamah gerejamu, jamah setiap jemaatmu Tuhan yang hubungannya dan kepada hari-hari ini Tuhan tidak benar Tuhan. Dan pulihkan kembali Tuhan. Biar kami rajin menjalin hubungan dengan Engkau. Dan Engkau memberikan hikmat. Sama seperti ranting yang tercantum pada pokok anggur. Sehingga dia akan berbuah banyak. Biarlah jemaat eklesia akan berbuah banyak dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Ucap syukur dan kami berdoa pada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Amos. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Hari ini ada 2 persembahan, yaitu persembahan syukur atau persembahan umum. Dan ada perpuluhan. Nanti doa perpuluhan akan dipimpin oleh Bapak Amos. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer di rekening Ibu Christian Agustin selaku bendahara 1, kemudian bisa dilaporkan kepada Ibu Febri selaku bendahara 2. Untuk janji iman juga bisa di WA ke Ibu Febri selaku bendahara 2. Silakan Pak Amos untuk memimpin doa perpuluhan dan persembahan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas setiap anugerah kasih yang luar biasa bagi kami. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keuangan kami Tuhan. Dan hari ini kami bawa persembahan kepadamu, kami bawa perpuluhan kepadamu Tuhan. Kami tahu segala yang ada pada kami dalam milikmu Tuhan. Kami bersamakan ini sebagai tanda kasih kami kepadamu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami mengasihi pekerjaanmu ya Tuhan. Kau berkati Tuhan dalam perpuluhan ini Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan. Jadi berkat perluasan kerajaanmu Tuhan. Terima kasih yang Kau bukakan tingkap-tingkap langit bagi setiap kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan bahwa diberkati ya Tuhan. Tapi namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, silakan untuk membawa persembahannya maju ke depan. Terima kasih dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Shalom keluarga besar Eklesia. Kita adalah keluarga rohani yang bersama-sama bertumbuh menuju kedewasaan ke arah keserupaan karakter Kristus. Pertumbuhan rohani kita tak lepas dari pemimpin-pemimpin yang telah ditetapkan Tuhan untuk memimpin, mengayomi, dan menggembalakan kita. Kami menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pelayanan para leadership tim
GKB Eklesia, Bapak Amos Daud, Bapak Silvanus Amir, dan Bapak Budi Atmoko yang terus berjuang tanpa kenal lelah untuk kemajuan jemaat Eklesia. Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Terima kasih untuk pemimpin kami. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kegiatan Eklesia sepekan. Komsel Pasutri diadakan hari Rabu 16 September jam 7 malam. Komsel Prakarsa Senin 14 September jam 7 malam. Komsel Mahasiswa Kamis 17 September jam 7 malam. Komsel Pelajar Sabtu 19 September jam 4 sore. Doa struktur dan PKS Jumat 18 September jam 6.30 malam. Semua dilakukan online via Zoom. Selamat panjang umur dan berbahagia bagi yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. jadikan kami satu seperti kerinduanmu. Kita di pagi hari ini akan segera berakhir. Sebelum kita doa syafaat dan juga mendapat doa berkat dari Bapak Gembala kita, mari kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Tritunggal, Allah segala Allah, pencipta alam semesta. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami hari ini. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Silakan kepada Bapak Amos. Baik, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih atas pimpinan bagi kami, atas ibadah kami dari awal petang sampai pada akhir. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau menjamah seluruh gerejamu Tuhan. Eklesia dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan mampu mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih berkati seluruh jemaat Eklesia, pergumulan apapun kami datang biar dengan hubungan dan akrab dengan Engkau Tuhan. Maka Engkau dapat memulihkan setiap pribadi di dalam nama Yesus. Kami benar menyerahkan padamu bangsa kami juga ya Tuhan, Indonesia. Biar Tuhan berkarya bagi bangsa kami, pertolongan bagi bangsa kami. Kami tetap mendoakan bangsa kami. Berkati presiden kami Bapak Jokowi maupun Wapres dan Menteri
menteri-menteri juga kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, Tuhan bekerja, berikan hikmat ya Tuhan, sehingga dapat melewati masa-masa ini bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa berkati Kota Malang juga Tuhan. Kami berdoa biar Kota Malang dipulihkan dan kesejahteraan daripada Tuhan. Tolong Kota Malang sehingga menjadi sehat kembali Tuhan daripada pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berkati wali kota Malang juga. Tuhan juga berkati dan seluruh jajarannya. Tuhan berkati biarlah Kota Malang ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, kami percaya bahwa anak-anak-Mu ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan semua kami selesai ibadah, kami mau terima berkat bagi hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati pada Tuhan, arahkan tangan pada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa, yang Kau sudah buktikan di kayu salib bagi kami. Yesus tergantung di kayu salib, kami ucap syukur, kami terima berkat-Mu, yaitu berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada anak Allah Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kami, dan persetujuan Roh Kudus yang memberikan kuasa pertolongan bagi kami dalam kehidupan kami dari sekarang sampai sedang kembali dan sampai selama-lamanya. Semua jadi berkati dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dan ibadah ini kita terus ada dalam pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mengikuti ibadah. Kami mengundang minggu depan bisa bersama sekali dengan kami lagi, dan kami percaya kita akan terus diberkati. Tuhan memberkati. Amin.